Pernah nggak sih lagi jalan-jalan terus mata kita kayak wow, ngelihat ada orang yang hidupnya enak banget kayak di film-film, semua yang dia mau kayak tinggal jentik jari langsung ada. Nah, di sisi lain, nggak jauh dari situ, kita juga bisa ngelihat orang-orang yang buat makan sehari-hari aja susah payah, rumahnya juga seadanya banget. Perbedaan yang kayak langit sama bumi gini nih yang namanya kesenjangan sosial. Ini bukan cuma soal beda duit di dompet aja ya, tapi lebih dalam dari itu. Kayak ada tembok gede banget yang misahin kehidupan orang-orang yang punya segalanya sama yang serba kekurangan. Kesenjangan ini tuh udah kayak penyakit menahun di masyarakat kita. Dari zaman dulu juga udah ada aja yang kaya sama yang miskin, tapi kok ya kayaknya makin kesini jurangnya makin lebar aja gitu. Padahal, kita sering dengar kan di TV, radio, dan internet katanya, ekonomi negara kita maju, teknologi makin canggih, tapi kok ya masih banyak banget saudara-saudara kita yang hidupnya susah banget buat sekadar makan, kenyang, atau nyekolahin anak. Ini kan jadi pertanyaan besar buat kita semua. Kenapa sih bisa begini? Apa aja sih dampaknya buat kehidupan kita bareng-bareng? Dan yang paling penting nih, gimana caranya kita bisa ngecilin jurang ini biar semua orang bisa hidup lebih enak, lebih layak? Nah, di video ini gue bakal coba ngobrolin santai tapi tetap serius soal kesenjangan sosial ini. Biar kita semua makin ngeh dan mungkin aja bisa ikut mikirin solusinya bareng-bareng. Biar kita nggak cuma ngawang-ngawang doang, gue kasih beberapa bukti nyata alias realita dan fakta yang mungkin bikin kita semua mikir, wah ternyata emang separah ini ya keadaannya. Yang paling kaya, kekayaannya. Udah kayak nggak ada obat. Kalian pernah dengar laporan dari organisasi kayak Oxfam atau Credit Suisse? Mereka tuh rajin banget ngumpulin data soal kekayaan orang-orang di seluruh dunia. Hasilnya, bikin kita garuk-garuk kepala. Ternyata, sebagian kecil banget orang di dunia ini tuh megang kekayaan yang jumlahnya udah kayak nggak masuk akal dibandingin sama miliaran orang lainnya. Ibaratnya gini deh, satu orang punya gunung emas segede gunung Pangrango, sementara yang lain cuma punya sebiji kerikil di kantong. Lebay sih, tapi ya kurang lebih gitu deh perbandingannya. Gaji juga jomplang banget kayak jurang Mariana. Gak cuma soal kekayaan, penghasilan alias gaji juga beda jauh banget. Di banyak negara, selisih gaji antara bos-bos perusahaan gede sama karyawan biasa tuh udah kayak langit sama bumi. Yang satu gajinya bisa buat beli pulau pribadi tiap bulan, yang satu gajinya pas-pasan buat bayar kontrakan sama makan sehari-hari. Nah, pas pandemi kemarin bikin keadaan makin runyam, kalian ingat kan pas ada virus corona alias COVID-19? Nah, itu tuh kayak bensin yang disiram ke api kesenjangan. Banyak banget orang miskin yang langsung kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena banyak usaha yang bangkrut. Sementara yang udah kaya malah ada yang makin kaya gara-gara bisnis online-nya makin laku atau harga sahamnya naik. Akses buat dapat vaksin juga beda kelas banget. Akses ke barang penting juga beda level. Di negara-negara yang ekonominya kurang oke, jutaan orang tuh masih susah banget buat dapat air bersih, buat minum, toilet yang layak, makanan yang bergizi, biar nggak sakit-sakitan, sekolah buat anak biar pinter, atau layanan kesehatan dasar kalau lagi sakit. Mereka kayak hidup di dunia yang beda banget sama kita yang bisa dengan gampang dapat semua itu. Nah, kalau di Indonesia tercinta, gimana nih keadaannya? Rasio gini kita yang masih tinggi banget. Kalian pernah dengar istilah rasio gini? Itu tuh kayak angka buat ngukur tingkat ketidakmerataan ekonomi di suatu negara. Angkanya dari 0 sampai 1. Kalau makin deket ke 0, berarti pembagian duitnya makin rata. Kalau makin deket ke 1, wah itu mah udah jomplang banget kayak mau jatuh. Nah, rasio gini kita tuh emang udah turun dikit-dikit sih, tapi tetap aja masih lumayan tinggi. Artinya, duit sama kekayaan di negara kita tuh masih belum kebagi rata. Yang udah punya modal, makin kuat aja cengkeramannya.
Coba deh kalian perhatiin di sekitar kita yang udah punya bisnis gede, yang punya banyak tanah, yang punya banyak modal buat investasi. Ya makin gede aja bisnisnya, makin banyak aja asetnya. Sementara yang modalnya pas-pasan, ya gitu-gitu aja. Kesempatan buat naik kelas jadi pengusaha sukses tuh kayaknya lebih susah buat mereka. Antar daerah juga beda nasib kayak bumi dan langit. Coba deh kalian bandingin Jakarta atau Surabaya sama Papua atau daerah-daerah pelosok lainnya di Indonesia. Jelas banget kan bedanya dari segi pembangunan, fasilitas umum kayak jalan, listrik, air bersih, sama kesempatan kerjanya. Kesenjangan antar wilayah ini juga jadi PR gede buat negara kita. Yang udah susah makin gampang kena masalah. Orang-orang yang udah hidupnya pas-pasan tuh biasanya lebih gampang lagi kena masalah kalau ada guncangan. Giliran ada krisis ekonomi kayak harga-harga naik, bencana alam kayak banjir atau gempa, atau sakit parah yang butuh biaya gede, mereka yang paling duluan kelimpungan karena nggak punya tabungan atau asuransi yang cukup. Akses ke pendidikan sama kesehatan juga nggak adil merata. Sekolah yang bagus, rumah sakit yang modern dengan dokter spesialis, internet yang kencang buat belajar atau cari kerja, itu semua kayaknya lebih gampang dijangkau sama orang-orang yang punya banyak uang. Sementara yang ekonominya lemah, ya seadanya aja. Ini jelas ngaruh banget sama kualitas hidup dan masa depan mereka. Sebenarnya, kenapa sih jurang ini bisa menganga lebar banget? Nah, sekarang kita coba ngobrolin lebih dalam nih. Kenapa sih kok jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini bisa makin lebar aja kayak jalan tol yang gak ada ujungnya? Ternyata ada banyak banget faktor yang jadi penyebabnya dan biasanya sih faktor-faktor ini saling nyambung dan bikin efek domino yang makin parah dari sisi duit alias ekonomi. Pembagian kekayaan yang emang gak adil dari awalnya. Intinya sih gini, kekayaan sama penghasilan tuh kayak numpuk di segelintir orang aja dari dulu. Sistem ekonomi kita tuh kayaknya lebih menguntungkan mereka yang udah punya modal duluan. Mereka bisa investasi, buka bisnis gede, terus makin kaya lagi. Sementara yang nggak punya apa-apa, ya susah banget buat nambah kekayaan. Kayak lingkaran setan gitu. Efek globalisasi dan pasar bebas yang kadang bikin pusing. Katanya sih globalisasi bagus buat ekonomi, bisa bikin negara kita jualan kemana-mana. Tapi kadang juga bikin kesenjangan makin parah. Persaingan antar negara bisa bikin upah pekerja di negara kita jadi murah biar produk kita laku. Tapi kasihan pekerjanya kan, sementara perusahaan-perusahaan gede malah makin untung banyak. Perubahan zaman dan teknologi yang bikin kaget. Dulu kan banyak orang kerjanya di pabrik atau bertani. Sekarang banyak banget pekerjaan yang butuh skill tinggi di bidang teknologi, kayak programmer atau ahli data. Nah, orang-orang yang nggak punya skill ini ya bisa ketinggalan dan susah dapat kerjaan yang gajinya oke. Orang-orang yang ekonominya lemah tuh biasanya susah banget dapat pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan resmi. Mereka dianggap terlalu berisiko. Akhirnya mereka malah kejebak sama rentenir yang bunganya gede banget. Ini jelas bikin mereka makin susah buat bangkit dan punya usaha sendiri dari sisi pergaulan alias sosial. Pendidikan sama kesehatan yang kayak langit sama bumi, sekolah yang bagus, fasilitasnya lengkap, gurunya keren, sama rumah sakit yang modern dengan dokter spesialis tuh kayak barang mewah buat sebagian orang. Anak-anak dari keluarga kaya bisa sekolah di tempat yang fasilitasnya lengkap, gurunya juga top. Anak-anak dari keluarga miskin ya seadanya aja, kadang sekolahnya juga kurang layak. Begitu juga sama kesehatan, yang punya duit bisa langsung ke dokter spesialis, yang nggak punya ya cuma bisa ke puskesmas atau bahkan nggak berobat sama sekali. Ini jelas ngaruh banget sama masa depan mereka. Diskriminasi dan dipinggirin gara-gara banyak hal. Sayangnya, di masyarakat kita masih sering banget terjadi diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial lainnya. Ini bisa bikin orang susah dapat kerjaan yang layak, pendidikan yang bagus, atau kesempatan lainnya buat maju. Mereka kayak udah start
dari posisi yang lebih belakang cuman gara-gara hal-hal yang nggak bisa mereka pilih. Kurangnya kenalan orang penting alias modal sosial. Yang dimaksud modal sosial tuh kayak jaringan pertemanan atau kenalan. Orang-orang yang punya banyak kenalan orang penting atau dari keluarga berada biasanya lebih gampang dapat info lowongan kerja yang bagus, proyek-proyek gede, atau bantuan lainnya. Yang nggak punya ya cuma bisa ngandelin diri sendiri, yang kadang susah banget. Susahnya naik kelas alias mobilitas sosial yang rendah. Di masyarakat yang kesenjangannya tinggi, biasanya susah banget buat orang miskin buat naik kelas jadi lebih kaya. Mereka kayak kejebak terus di lingkaran kemiskinan dari generasi ke generasi. Anak tukang becak ya kemungkinan besar juga jadi tukang becak, gitu deh gambarannya. Dari sisi pemerintah dan aturan main politik dan kelembagaan, kebijakan yang kayaknya lebih sayang sama yang udah kaya kadang tuh. Kebijakan yang dibuat pemerintah kayaknya lebih menguntungkan kelompok yang udah kaya aja. Pajaknya yang kaya malah kecil persentasenya, atau anggaran negara malah dipakai buat proyek-proyek yang nggak terlalu ngebantu rakyat kecil secara langsung. Korupsi yang udah kayak penyakit kronis. Nah ini dia biang keladinya. Duit negara yang seharusnya dipakai buat bangun sekolah bagus, rumah sakit yang layak, atau bantu orang miskin, malah dikorupsi buat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ya jelas aja kesenjangan makin parah karena duitnya nggak nyampe ke yang benar-benar butuh. Hukum yang kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sering banget kita dengar kan, hukum tuh kayak beda perlakuannya ke orang kaya sama orang miskin. Yang kaya kalau salah kayaknya lebih gampang diatur atau hukumannya ringan, sementara yang miskin langsung kena sanksi berat tanpa ampun. Ini jelas bikin ketidakadilan makin parah. Suara rakyat kecil kaya nggak kedengeran. Orang-orang yang ekonominya lemah tuh biasanya suaranya kurang kuat di dunia politik. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang dibuat ya lebih ngikutin maunya orang-orang yang punya kuasa dan duit, bukan kebutuhan mayoritas rakyat kecil. Lalu gimana dong biar jurangnya gak terlalu dalam dan gak bikin jatuh? Oke deh, udah tahu kan akar permasalahannya kayak gimana? Sekarang yang paling penting nih, gimana caranya kita bisa ngecilin jurang pemisah ini biar nggak terlalu dalam dan nggak bikin banyak orang jatuh ke jurang kemiskinan? Ini beberapa ide yang mungkin bisa kita lakuin bareng-bareng. 1. Pemerintah harus lebih adil dalam bikin aturan ekonomi. Bikin pajak yang lebih progresif, alias yang kaya bayar lebih banyak. Artinya, yang penghasilannya gede, bayar pajaknya juga harus lebih gede persentasenya. Duit pajaknya itu dipakai buat ngebantu orang-orang yang kurang mampu lewat program-program sosial. Bikin aturan pasar yang bener biar nggak ada yang curang. Pemerintah harus bikin aturan yang jelas biar nggak ada perusahaan yang seenaknya ngeksploitasi pekerja dengan gaji murah atau bikin monopoli yang merugikan banyak orang. Pemerintah harus mastiin semua pekerja dapat upah yang cukup buat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, nggak cuma sekadar buat makan doang. Pemerintah harus kasih modal, pelatihan, dan akses pasar yang lebih mudah buat UMKM biar mereka bisa berkembang, nyerap lebih banyak tenaga kerja, dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. 2. Investasi gede-gedean di pendidikan sama kesehatan buat semua. Bikin sekolah berkualitas di mana-mana. Jangan cuma di kota doang, jangan cuma di kota-kota besar aja sekolahnya bagus. Di desa-desa terpencil juga harus sama. Kasih beasiswa juga buat anak-anak pintar tapi nggak punya biaya biar mereka bisa meraih cita-citanya. Bikin layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Buat semua warga, jangan cuma orang kaya yang bisa berobat ke rumah sakit bagus. Puskesmas juga harus ditingkatin fasilitasnya, dokternya ditambah, dan biaya berobat jangan mahal-mahal biar semua orang bisa sehat. Adain pelatihan skill gratis buat masyarakat. Biar bisa cari kerja lebih baik, pemerintah harus sering-sering ngadain pelatihan keterampilan yang sesuai sama kebutuhan dunia kerja, biar orang-orang yang nggak punya skill bisa belajar dan dapat kerjaan yang gajinya lebih oke. 3.
Bikin jaring pengaman sosial yang kuat, biar nggak ada yang jatuh. Kasih bantuan sosial yang benar-benar nyampai ke yang butuh. Bantuan tunai, sembako, atau program-program bantuan lainnya harus benar-benar nyampe ke orang yang emang kondisinya memprihatinkan. Jangan sampai salah sasaran atau malah dikorupsi. Bikin program jaminan sosial yang lengkap biar hidup lebih tenang, kayak jaminan pengangguran kalau tiba-tiba kena PHK, jaminan kesehatan kalau sakit, jaminan pensiun buat hari tua, biar orang-orang nggak terlalu panik kalau tiba-tiba ada masalah ekonomi. 4. Pemerintah harus bersih kayak kaca dan amanah kayak malaikat. Berantas korupsi sampai akar-akarnya biar duit rakyat gak raib, karena korupsi itu musuh utama kesenjangan. Duit negara harus dipakai buat kesejahteraan rakyat, bukan buat dikantongin sendiri sama oknum-oknum gak bertanggung jawab. Tegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu, jangan ada tebang pilih. Orang kaya atau orang miskin, kalau salah ya harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Hukum harus jadi panglima, bukan malah jadi alat kekuasaan. Dengerin suara rakyat kecil. Jangan cuman pas kampanye, pemerintah harus lebih peka sama keluhan dan aspirasi masyarakat kecil. Libatin mereka juga dalam proses pembuatan kebijakan biar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai sama kebutuhan mereka. 5. Kita sebagai masyarakat juga punya peran penting. Lebih peduli sama tetangga dan lingkungan sekitar. Kalau ada tetangga atau teman yang lagi kesusahan, sebisa mungkin kita bantu sesuai kemampuan kita. Dukung produk lokal dan UMKM biar ekonomi masyarakat kecil naik. Dengan membeli produk-produk dari usaha kecil dan menengah, kita bisa bantu perekonomian masyarakat kecil dan menciptakan lapangan kerja. Suarakan ketidakadilan. Kalau ada yang nggak benar, kalau ada yang nggak adil di sekitar kita, jangan takut buat ngomong atau bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bisa lewat media sosial atau ikut organisasi masyarakat. Ikut kegiatan sosial. Buat bantu sesama yang membutuhkan. Banyak banget organisasi atau komunitas yang bergerak buat membantu sesama yang kurang beruntung. Kita bisa ikut jadi relawan, donatur, atau sekadar menyebarkan informasi tentang kegiatan mereka. Dari hal ini, kita bisa narik kesimpulan bahwa mimpi kita itu adalah Indonesia yang lebih adil dan makmur. Buat semua, kesenjangan sosial itu kayak bom waktu yang bisa ngerusak persatuan dan kemajuan bangsa kita. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin bukan cuma masalah ekonomi doang, tapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan. Kita nggak bisa terus-terusan cuma jadi penonton dan nganggap ini hal yang biasa aja. Tapi gue tetap optimis kok. Kalau kita semua mau kerjasama, mulai dari pemerintah yang bikin kebijakan yang adil, pengusaha yang punya tanggung jawab sosial, sampai kita sebagai masyarakat biasa yang saling peduli, kita pasti bisa kok ngecilin jurang ini. Mimpi kita sederhana, pengen lihat Indonesia yang lebih adil, di mana semua orang punya kesempatan yang sama buat hidup layak, bahagia, dan sejahtera. Ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah aja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa. So, gimana? Kamu punya pendapat mengenai hal ini? Coba kita yuk diskusikan di kolom komentar. Dan kamu bisa like dan share juga video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Deep Mindsight selanjutnya.